Pernah kebayang nggak satu bungkus mie instan bisa jadi semacam bukti sejarah? Nah, hari ini kita bakal bahas gimana penemuan satu bungkus mie yang udah berumur 19 tahun di sebuah pantai menyoroti masalah sampah kemasan yang luar biasa besar dan bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mengambil tindakan. Oke, kita mulai dari sini ya. Cerita ini sempat viral banget. Jadi, ada selembar sampah ditemukan terdampar di pantai di Jawa Timur. Dan penemuan ini mengungkap sebuah fakta yang, jujur aja, cukup bikin kaget. Yap, 19 tahun. Coba bayangin deh, bungkus mie instan ini umurnya udah hampir 2 dekade. Dan kondisinya masih utuh diawetkan oleh plastiknya sendiri. Plastik yang sama yang jadi masalah besar buat lingkungan kita. Ini benar-benar jadi simbol betapa awetnya sampah yang kita hasilkan. Dan ternyata bungkus mie instan ini bukan satu-satunya loh, jauh dari itu. Sebuah audit di beberapa pantai di Indonesia menemukan lebih dari 10.000 keping sampah kemasan dari hampir 800 merek berbeda. Dan yang paling banyak, ya kemasan makanan dan minuman dari merek-merek raksasa. Ini bukan lagi soal satu bungkus sampah, tapi udah jadi masalah berskala nasional. Ngeliat semua ini, pertanyaannya jadi simpel kan? Sebenarnya, siapa sih yang harus bertanggung jawab sama semua sampah kemasan ini? Well, jawabannya ada di sebuah konsep yang makin sering kita dengar sekarang. Namanya Extended Producer Responsibility atau EPR. Gampangnya gini, tanggung jawab produsen itu nggak berhenti pas produknya laku terjual. Mereka juga harus mikirin nasib kemasannya setelah dipakai konsumen sampai ke proses daur ulangnya. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep EPR ini diterapin di lapangan. Ada 2 pendekatan utama. Dan kita mulai dari yang pertama, model yang fokusnya ke komunitas. Contoh kerennya, datang dari The Body Shop. Lewat program mereka, Bring Back Our Bottle, mereka nggak cuma jualan produk, tapi juga ngajak kita para pelanggannya buat jadi bagian langsung dari solusi. Simple tapi efektif. Dan seberapa efektif? Coba lihat angka ini. Ini bukan angka kecil loh. Dalam 1 tahun aja, di tahun 2018, ada 1,4 juta botol dan wadah kosong yang berhasil dikumpulin lagi dari pelanggan. Luar biasa kan? Terus, gimana cara kerjanya? Gampang banget. Kita tinggal balikin kemasan kosong The Body Shop ke toko mereka. Nanti kemasan itu bakal dikumpulin dan didaur ulang sama mitra mereka. Dan yang lebih keren lagi, hasil dari daur ulang itu dipakai buat proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Jadi ini bukan sekedar daur ulang, tapi juga punya dampak sosial. Oke, dari produk kecantikan, kita pindah ke jaket dan helm. Ya, Gojek juga punya program EPR, tapi fokus mereka beda. Mereka ngurusin sampah yang, jujur aja, susah banget didaur ulang. Program mereka ini fokusnya ke jaket dan helm bekas para driver. Tujuannya ambisius, zero waste to landfill. Artinya, nggak ada sampah operasional mereka yang berakhir di TPA. Jadi mereka mastiin bahan-bahan yang rumit ini bisa didaur ulang dengan benar, bukan cuma dibuang gitu aja. Nah, contoh ketiga dari model komunitas ini datang dari tempat yang mungkin sering kita datangi, kedai kopi. Di Journal Coffee mencoba mengatasi masalah sampah langsung dari akarnya, yaitu di gerai mereka sendiri. Caranya, mereka menyediakan tempat sampah khusus yang lebih pintar. Jadi pas kita selesai ngopi, kita bisa langsung misahin sampahnya, gelas, tutup, dan sedotannya. Kelihatannya sepele ya, tapi pemilahan dari awal kayak gini bikin proses daur ulang di tahap selanjutnya jadi jauh lebih gampang dan efisien. Oke, kita udah lihat pendekatan yang melibatkan langsung konsumen. Sekarang, kita geser fokus. Dari tempat sampah di kafe, kita pindah ke ruang rapat para direksi. Kita akan lihat pendekatan yang skalanya jauh lebih besar, model skala industri. Dan siapa pemain utamanya di sini? Indofood, ya, perusahaan yang bungkus mie instannya jadi pemicu cerita kita di awal. Pendekatan mereka beda total. Ini bukan lagi soal ngajak konsumen, tapi soal kebijakan tingkat tinggi dan perubahan sistemik. Dan ini dia inti dari strategi mereka, sebuah angka, 30%. Itu target Indofood untuk mengurangi sampah kemasan mereka pada akhir tahun 2029. Ini bukan janji main-main, ini adalah komitmen jangka panjang yang butuh perencanaan matang. Jadi, gimana cara mereka mencapai target itu? Bukan dengan menyediakan Dropbox di toko. Strategi mereka jauh lebih dalam. Mereka menyelaraskan diri dengan peta jalan pemerintah, berinovasi di desain kemasan, membenahi proses produksi, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah bareng mitra. Intinya, mereka merombak seluruh alur bisnisnya dari hulu ke hilir. Oke, jadi jelas ya, kita baru aja melihat 2 cara yang sangat berbeda. 2 strategi, 2 filosofi, tapi tujuannya sama, mengatasi satu masalah besar, yaitu sampah kemasan.
Nah, tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada model komunitas yang metodenya adalah pengumpulan langsung dari pelanggan. Kuncinya ada di partisipasi kita semua. Contohnya ya The Body Shop, Gojek, sama The Journal. Di sisi lain, ada model skala industri ala Indofood. Metodenya pengurangan sistemik dan kolaborasi dengan pemerintah. Kuncinya di inovasi internal dan target jangka panjang. Beda banget kan? Jadi pertanyaannya sekarang, dengan jutaan ton plastik yang jadi taruhan, pendekatan mana yang bakal bawa perubahan paling besar? Yang ngajak kita satu persatu atau yang mengubah sistem dari atas? Sebenarnya mungkin pertanyaannya bukan mana yang lebih baik. Keduanya sama-sama krusial. Perubahan nyata butuh keduanya, gerakan dari bawah, dari kita sebagai konsumen, dan juga komitmen besar dari atas, dari para raksasa industri. Karena pada akhirnya, untuk menyelesaikan krisis ini, semua pihak harus bergerak bersama.